Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang kebijakan moneter lagi ya. Nah, tapi kali ini aku akan mengilustrasikan dalam sebuah kurva ya, bagaimana kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi yang namanya agregat demand atau permintaan agregat ya. Nah, tapi sebelum aku membahas tentang kurva agregat demand ya, terpengaruh dari kebijakan moneter, aku akan sedikit merangkum ya, kebijakan moneter yang sudah aku bahas kemarin. Nah, jadi kebijakan moneter itu maksudnya aku rangkum ini biar kalian nanti nggak bingung ya tentang kurvanya. Nah, cepat aja. Nah, kebijakan moneter kemarin itu dibagi dua ya, yaitu ekspansi dan kontraksi. Oke. Nah, dua ini memiliki tujuan dan dipakai dalam situasi yang berbeda. Ekspansi dipakai ketika terjadi resesi atau ketika pemerintah mau atau untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi ya. Nah, sementara kontraksi ini digunakan untuk mengurangi inflasi. Jadi ketika ekonomi lagi bagus ya. Ini dipakai ketika ekonomi lagi bagus atau lagi ngebut ibaratnya ya. Nah, ekspansi ini kemarin aku juga uh, ibaratkan sebagai ketika mobil itu ibaratnya lagi ngegas gitu ya. Nah, kontraksi ini ibaratnya lagi mau ngerem gitu. Nah, oke lanjut ya. Nah, kemarin ada tiga instrumen yang dipakai dalam kebijakan moneter dalam ekspansi maupun kontraksi ya, yaitu yang pertama kalau ekspansi, nah yang pertama dia akan menurunkan pemerintah akan menurunkan yang namanya BI rate ya, atau kemarin 7-day reverse repo rate. Nah, itu aku udah bikin videonya ya satu-satu. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu videonya satu-satu biar kalian lebih mengerti. Nah, lalu yang terjadi lagi apa dalam ekspansi? Yaitu pemerintah akan beli sekuritas. Beli sekuritas pemerintah. Nah, lalu apalagi yang dilakukan? Yaitu mengurangi cadangan perbankan ya atau reserve ratio. Nah, ini pokoknya aku udah jelasin ya satu-satu di videonya, kalian boleh cari di playlist makroekonomi, udah aku jelasin tentang BI rates, operasi pasar terbuka ya, beli dan jual sekuritas pemerintah dan cadangan perbankan. Nah, kebalikannya kalau pemerintah ketika kontraksi ya mau menurunkan inflasi, dia akan menaikkan BI rate. Nah, ini tuh kebalikannya aja. Jadi kalau dia turunin di sini, pasti di sini dinaikin. Kalau dia beli di sini, pasti dia jual di sini. Ya, jadi reverse action-nya ya, kebalikannya. Sekuritas pemerintah. Dan menaikkan cadangan perbankan. Oke. Nah, yang terjadi ketika pemerintah melakukan hal ini, nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah untuk ekspansi pasti akan terjadi peningkatan money supply ya. Nah, ini penting. Jadi goalnya pemerintah itu salah satunya ingin meningkatkan money supply ketika resesi atau jumlah uang yang beredar. Sehingga kurva money supply akan geser ke kanan. Kurva MS geser ke kanan. Nanti akan aku bantu di gambar ya. Nah, lalu yang terjadi lagi adalah turunnya suku bunga ya. Turunnya suku bunga. Nah, lalu mengakibatkan turunnya suku bunga ini akan mengakibatkan konsumsi ya. Konsumsi sama investasi ini akan naik gitu. Nah, ujung-ujungnya yang terjadi adalah agregat demand akan naik ya.
agregat demand akan naik atau kurvanya akan geser ke kanan. Kurva agregat demand geser ke kanan gitu ya. Dan harga dan PDB real akan naik, lalu pengangguran akan turun. Tercapailah goal dari pemerintah, yaitu mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Begitu juga dengan kontraksi. Kebalikannya ya, tadi aku sudah bilang ini kebalikannya. Jadi yang terjadi money supply turun, kurva geser kiri, ya, kurva money supply geser ke kiri. Nah, lalu yang terjadi suku bunga akan naik ya. Suku bunga naik. Nah, lalu yang terjadi ketika suku bunga naik, konsumsi investasi turun ya. CAP dan investasi akan turun. Nah, yang terjadi lagi adalah agregat demand turun ya. Agregat demand turun atau kurvanya, kurva AD akan geser ke kiri ya. Nah, yang terjadi harga dan real PDB akan turun. Harga turun berarti inflasi turun ya. Tercapailah goal dari pemerintah dengan menggunakan kontraksi. Gitu. Nah, sekarang aku akan mengilustrasikannya dalam sebuah kurva ini ya. Nah, jadi ini aku coba ilustrasikan adalah untuk ekspansi dulu ya. Nah, sebenarnya kontraksi itu sama aja, hanya kebalikan aja ya. Nah, pertama adalah dalam pasar uang ya. Ini pasar uang. Nah, lalu permintaan investasi ya. Oke, nah yang terjadi adalah seperti ini ya. Aku akan gambar kurva money supply. Nah, yang terjadi adalah ketika kebijakan moneter, oh ya, ini jangan lupa kita label dulu, ini adalah suku bunga ya. Suku bunga. Ganti warna deh ya. Nah. Oke, misalkan ini suku bunganya tadinya 10% ya. Ini dalam persen, 8, ini 0 gitu ya. Nah, ini adalah money supply, kurva money supply pertama. Nah, ketika pemerintah menggunakan ekspansi ya, dia mau ekspansi, yang terjadi adalah kan tadi udah dijelaskan ya, tiga instrumen dilakukan sehingga menyebabkan peningkatan dalam money supply. Nah, money supply-nya ini akan geser ke kanan kurvanya. Dari MS1 jadi MS2. Ya, katakanlah misalkan dari 125 kuantitas uangnya ya, menjadi 150 jumlah uang yang beredar gitu, 150 juta ya misalkan gitu ya. Nah, ini adalah permintaan uang. Demand for money ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika pemerintah menggeser money supply ini nggak dipengaruhi oleh suku bunga ya, tapi dia dipengaruhi oleh pemerintah. Nah, jadi ketika dia money supply-nya bergeser ke kanan, nah, jadi yang terjadi suku bunganya itu turun ya dari 10 ke 8%. Nah, apa yang terjadi ketika suku bunga turun? Nah, terjadi seperti ini. Kita lihat investasi ya. Nah, aku ganti warna dulu, misalkan pakai ini. Nah, investasi akan terjadi peningkatan ya. Yang tadinya misalkan 15 ya, kuantitas jumlah investasi sekarang meningkat jadi 20.
Nah, ini investasi demand. Permintaan investasi akan meningkat akibat adanya penurunan dalam suku bunga ya. Karena orang akan cenderung untuk meminjam uang ketika suku bunga rendah gitu. Jadi investasi meningkat. Kalau bunga tinggi, orang akan cenderung untuk menabung dan malas untuk investasi. Tapi kalau suku bunga turun atau merendah, pasti permintaan investasi akan menambah karena mereka malas nabung dan juga bunga untuk pinjaman itu turun. Jadi mereka akan lebih mau untuk investasi gitu ya. Nah, otomatis yang terjadi adalah adanya pergeseran dalam kurva agregat demand. Nah, coba aku gambar lagi ya. Nah, terjadi pergeseran di dalam kurva dari agregat demand ya. Yang tadinya di sini, AD1 menjadi AD2. Terjadi pergeseran ya. Nah, ini adalah LRAS, long run aggregate supply ya. Nah, ini misalkan P1, P2, Y1, dan Y2 ya. Akan terjadi peningkatan harga ya. Karena agregat demand-nya bergeser ke kanan, terjadi peningkatan harga dari P1 ke P2 dan Y1 ke Y2. Ya, artinya harga dan jumlah produksi atau PDB real akan naik. Ini menyebabkan terjadinya pengangguran turun ya dan kemajuan di dalam perekonomian karena agregat demand bergeser ke kanan gitu ya. Nah, itulah akibat dari ekspansi ya kebijakan moneter kepada agregat demand. Nah, terjadi yang sebaliknya jika kita menggunakan kontraksi ya. MS geser ke kiri, suku bunganya nanti akan naik ya. Anggap aja suku bunganya dari 8 geser ke kiri MS-nya jadi naik, permintaan investasi menurun ya. Nah, lalu otomatis agregat demand-nya geser ke kiri, berkurang gitu ya. Harga akan turun, inflasinya turun gitu. Nah, itu adalah efek dari kebijakan moneter, ekspansi dan kontraksi kepada agregat demand ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.